Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Shrek, Wang Qi'er. 3 kata ini ditakdirkan untuk sangat dicetak dalam pikiran semua orang dalam hari ini. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Ding Xiaobu. Pria muda dari tim Ryu berseru. Kedua belah pihak silahkan mundur dan bersiaplah untuk mulai. Wang Qi'er memeras 2 botol susu dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwanya perlahan dipulihkan melalui botol susu. Bibir Zheng Zan memutar sedikit. Dia mengulur waktu. Namun dia tidak terburu-buru. Dia secara pribadi memblokir serangannya sebelumnya, yang sebenarnya tidak adil bagi Wang Qi'er. Meng Hongchen telah menyerah secara taktik. Dalam keadaan normal, dia seharusnya setidaknya menggunakan penghalang tak terkalahkannya untuk melindungi dirinya sendiri, yang akan menguras sebagian besar kekuatan jiwanya juga. Zheng Zan mendapatkan reputasinya berdasarkan keadilan. Jadi sekarang dia merasa sedikit bersalah. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru untuk memulai pertandingan. Ding Xiaobu tidak terburu-buru sama sekali saat dia perlahan berjalan kembali. Dia sepertinya menata benda-benda di tubuhnya. Wang Qi'er butuh waktu hampir 1 menit untuk sampai ke posisinya. Dia benar-benar menyerap botol susunya. Saat dia tiba, suara Zheng Zan bergema. Pertandingan dimulai. Ding Xiaobu melesat dengan pendorong jiwanya. Ia adalah master jiwa tipe kelincahan pertempuran jarak dekat. Wang Qi'er juga bergerak kali ini. Dia tidak melepaskan semua kekuatannya. Dia menarik tombak naga emas dari tanah dan mengejar Ding Xiaobu. Dia juga sangat cepat. Wang Qi'er mendengus, melompat dengan cepat dan menggunakan persepsi naga emasnya untuk memprediksi gerakan Ding Xiaobu, dan juga dengan cepat masuk ke posisi dan tombaknya berubah menjadi cahaya keemasan menyilaukan yang menusuk langsung ke dada Ding Xiaobu. Ekspresinya berubah saat dia melihat tombak mengarah langsung ke dadanya. 1 lapisan, 2 lapisan muncul. 2 lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Ding Xiaobu pada saat yang bersamaan. Tombak itu menikamnya, namun itu hanya menyapu penghalang tak terkalahkannya. Ding Xiaobu memanfaatkan momentum tombak untuk melompat mundur, dan pendorong jiwanya mendorongnya menjauh dari Wang Qi'er lagi. Idiot! Wang Qi'er menyadari apa yang diberikan tim Ryu kepada Ding Xiaobu. Mereka telah memberikan penghalang tak terkalahkan mereka. Wang Qi'er berhenti mengejarnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasi pertahanannya sebelum penghalang tak terkalahkan kehilangan efeknya, kecuali dia menggunakan lemparan langit dan bumi seperti yang dia lakukan sebelumnya pada Meng Hongchen. Dia tidak mengejarnya, tetapi Ding Xiaobu datang untuk memprovokasi dia. Dia mengangkat meriam hitam ke bahunya sebelum menembakkan peluru hitam ke arah Wang Qi'er. Peluru itu pecah di udara dan berubah menjadi jaring hitam besar yang tampaknya tertutup minyak. Apa yang ingin mereka lakukan di pertarungan ini adalah untuk mengurasnya sebanyak mungkin. Wang Qi'er bisa mengakui kekalahan. Dia sudah memenangkan 2 pertarungan. Tidak apa-apa baginya untuk mengakui kekalahan untuk mempertahankan kemampuannya, namun dia perlu mengalahkan 1 orang lagi sebelum dia dapat meminta untuk mengakhiri babak penyisian individu dan langsung memulai babak tim. Jika Wang Qi'er mengakui kekalahan, Ding Xiaobu akan terus tetap di atas panggung. Apapun yang terjadi selanjutnya kemungkinan akan mengganggu rencananya. Lebih penting lagi, orang macam apa itu Wang Qi'er? Untuk karakter yang sesombong dirinya, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditekan oleh lawannya? Tatapan tajam di matanya berkedip berulang kali sebelum dia mengangkat tombaknya. Cahaya merah bersinar dari matanya. Setelah itu, kekuatan jiwa yang dilepaskannya ditutup oleh lapisan tambahan cahaya merah. Ding Xiaobu merasa bahwa lawannya telah berubah menjadi binatang buas prasejarah. Dia menjadi sedikit tegang ketika dia melihat Wang Qi'er lagi. Dia melihat bahwa matanya telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Wang Qi'er mengayunkan tombak di tangannya dan 2 garis cahaya merah keemasan menyala keluar. Jaring hitam yang datang ke arahnya dihancurkan. Detik berikutnya,
Ding Xiaobu mengaktifkan dua penghalang tak terkalahkan lainnya, namun dia merasa seperti terbang. Di dalam penghalang di bawah serangan berulang-ulang tombak naga emas, dia mulai terbang terombang-ambing. Aku ingin melihat berapa banyak penghalang tak terkalahkan yang kau miliki, kata Wang Qier dingin. Saat cincin jiwa keenamnya menyala, matanya berubah haus darah dan melintas dengan cahaya merah. Ding Xiaobu mulai menjerit. Aku mengakui kekalahan. Cahaya merah meresap dan Wang Qier berdiri tegak. Saat dia memegang tombaknya, ada aura yang kuat di sekelilingnya dan dia tampil sangat gagah. Ding Xiaobu jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Saat dia melirik Wang Qier lagi, wajahnya dipenuhi rasa takut. Wang Qier menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku harap kau akan sangat beruntung di babak tim nanti." Saat Wang Qier berbicara, tombak naga emasnya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia mengambil dua botol susu lagi sebelum dia berbalik dan berjalan kembali ke Zhengzhan. "Wasit, kami akan menyerah pada babak eliminasi individu berikutnya. Ayo langsung ke babak tim." Setelah dia selesai memberitahunya, dia langsung turun dari panggung. 1 lawan 3. Meng Hongzhen bahkan ada di antara ketiganya. Dari penampilannya, Wang Qier tidak terkalahkan. Di mata para penonton, Wang Qier tidak menemui perlawanan sama sekali. Ketika Wang Qier turun dari panggung, semua penonton mendidih. Namun mereka tidak mengutuk Shrek, namun malah menyalahkan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Mereka telah kehilangan terlalu parah. Ketika Ding Xiaobu berjalan turun dari panggung, dia ditampar dengan keras. Xiao Hongzhen menjatuhkannya ke tanah. Ekspresi matanya membuatnya tampak seperti dia ingin membunuh seseorang. "Idiot, apa yang kau lakukan? Kau memiliki begitu banyak penghalang tak terkalahkan. Mengapa kau mengakui kekalahan?" Ding Xiaobu juga mengakui kepengecutannya dan bergumam. Tapi dia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya. Aku takut." Meng Hongzhen berkata, "Apa yang kau takutkan? Jadi bagaimana jika dia menggunakan keterampilan jiwa keenamnya? Dia hanya seorang kaisar jiwa. Apakah kau berpikir bahwa dia dapat menghancurkan dua perisai dalam satu tembakan? Bahkan seorang master jiwa 8 cincin tidak dapat melakukannya dalam 15 detik. Apakah kau tidak tahu itu?" Setelah ditampar oleh Xiao Hongzhen, Ding Xiaobu mentolerir rasa sakit dan penghinaan, namun dia bereaksi ketika dia melihat betapa marahnya Meng Hongzhen. Dia memelototinya dan berkata, "Bagaimana denganmu? Mengapa tidak mencoba menahan serangan Wang Qier ketika kau menghadapinya? Mengapa kau memilih untuk mengakui kekalahan? Apakah aku dalam situasi yang sama denganmu? Apakah kau tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dilepaskannya?" Meng Hongzhen semakin marah. Ding Xiaobu mendengus, ya, kemampuannya akan semakin kuat jika dia berhasil mengumpulkan kekuatannya. Namun, siapa yang memberinya waktu untuk mengumpulkan kekuatan? Dia tidak merasa patuh, terutama setelah kekalahannya yang memalukan. Seorang pemuda tampan memisahkannya. Baiklah, kita semua berada di tim yang sama. Pertarungan berakhir, kita harus pulih di babak tim. Apakah kalian pikir kita bisa menang dengan bertengkar? Yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja sama. Kita tidak bisa kalah di putaran tim. Pandangannya bertemu dengan pandangan Xiao Hongzhen sebelum dia mengangguk. Kemarahan Xiao Hongzhen dan Meng Hongzhen menjadi tenang. Xiao Hongzhen menepuk pundak Ding Xiaobu dan berkata, "Aku ceroboh, biarkan berlalu. Namun Xiaobu, kamu harus tahu apa hasil jika kita kalah di babak berikutnya. Kalian semua harus ingat apa yang disebutkan oleh Pangeran Bupati kemarin. Masih ada 6 dari kita yang tersisa. Kita bisa mati, tetapi kita tidak bisa kalah di babak ini." Ya, Ding Xiaobu tidak terlalu percaya diri. Ketika dia melihat Xiao Hongzhen melunakkan pendiriannya, dia segera mengangguk. Xiao Hongzhen menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Sepertinya kita harus mengubah strategi untuk putaran tim. Lan Xiu, apa saranmu?" Lan Xiu memberi isyarat dan mereka berenam berkumpul untuk membahas strategi mereka. Di sisi lain, Shrek memiliki beberapa menit untuk menyesuaikan taktik mereka sebelum babak tim dimulai. "Ketua tim, bagaimana kabarmu?" Dewa Bin bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja. Ayo ikut rencananya."
kata Wang Qier. Yu Hao mengawasi mereka. Dengan kekuatan spiritualnya, mudah baginya untuk mendengar apa yang sedang mereka diskusikan. Dewa Bin masih tahu bagaimana menunjukkan perhatian meskipun dia adalah karakter yang sombong. Kontrol Wang Qier terhadap mereka cukup kuat. Atau sebuah pemikiran aneh muncul di kepala Yu Hao. Setelah Wang Qier selesai berbicara, dia langsung duduk di ruang tunggu untuk menutup matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyedot kekuatan jiwa dari botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, suara Zheng Zan bergema saat dia hanya pulih setengah dari kekuatannya. Dia berdiri dan membuka matanya. Auranya yang mendominasi melonjak. "Ayo pergi," katanya lembut. Dia naik ke panggung. Di belakangnya, anggota lainnya mengikutinya. Di sisi lain, keenam anggota dari tim Ryu juga naik ke atas panggung. Kedua belah pihak saling berhadapan saat mereka menuju ke tengah panggung. Zheng Zan terkesan saat melihat kedua belah pihak. Para pemuda saat ini memang sangat kuat. Kedua belah tim, tolong laporkan nama kalian. Shrek, Wang Qier, Dewa Bin, Zulu, Ningtian, Zhao Jinxuan, Lan Susu, Lan Duoluo. Semua orang dari Shrek terdengar sangat serius. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Shou Hong Chen, Meng Hong Chen, Lan Shu, Yu Yi, Ye Nongfeng, Ding Xiaobu. Kedua belah pihak mundur dan bersiaplah untuk mulai pertarungan. Wang Qier tiba-tiba merasakan sesuatu ketika dia berbalik untuk melihat Sekte Tang. Di ruang tunggu dia melihat Yu Hao. Yu Hao menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada emosi di wajahnya. Wang Qier sedikit terkejut. Dia menyipit, lalu dengan cepat pulih. Dia memimpin anggota timnya ke sisi panggung. Ketika mereka berbalik, tim Shrek masuk ke formasi mereka. Kedua belah pihak silahkan bersiap. Untuk beberapa alasan, Zheng Zan mulai merasa sangat gugup. Namun dia juga sangat bersemangat. Pertarungan ini harus menjadi puncak bentrokan di generasi muda. Sebagai wasit, ia juga ingin sekali melihat siapa yang akan menang. Pertandingan dimulai saat Zheng Zan berteriak pertempuran kemuliaan dan kualifikasi antara Akademi Master Jiwa dan Akademi Rekayasa Jiwa terbaik di benua ini dimulai. Wang Qier mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emas muncul. Setelah itu, dia sepertinya akan melemparkan tombaknya. Di sisi lain, Xiu Qi merasakan merinding ketika Wang Qier melakukan ini. Dia meraung ketika dia berpikir bagaimana Wang Qier akan menghancurkannya. Perisai bundar besar muncul di telapak tangannya. Gelombang cahaya perak bersinar dari permata saat Qiu Qi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Cahaya perak ini menelan seluruh perisai dan bahkan semua rekan satu timnya di belakangnya. Lingkaran cahaya ini juga mulai menyebar sampai menutupi seluruh panggung. Detik berikutnya, tombak Wang Qier berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah Qiu Yi. Suara menusuk bergema di seluruh panggung. Dia mengikuti tombaknya. Wang Qier meledak ke depan seperti sambaran petir. Kekuatan jiwa emas yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Cincin jiwanya yang pertama dan kedua menyala dan sisik naga menutupi tubuhnya. Ningtian bergerak. Pagoda cahaya kiba bersinar dan jatuh pada Wang Qier. Aura Wang Qier melonjak. Dewa Bin Zulu, Lan Susu dan Lan Luoluo juga meledak pada saat yang sama. Zhao Jinxuan juga melepaskan jiwa bela dirinya. Jam yang ajaib bersinar terang di belakangnya, namun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun pada saat ini. Pandangannya terfokus pada seluruh panggung. Saat cahaya emas melesat ke depan, Qiu Yi berteriak dan menggunakan perisainya untuk memblokir. Cahaya keemasan dibelokkan dengan suara dering keras dan langsung kembali ke tangan Wang Qier. Qiu Yi mundur 2 langkah saat perisai di tangannya dipukul oleh tombak, berdesir dengan gelombang cahaya perak yang kuat. Namun pada titik ini, tim Ryu juga mulai membalas. Lingkaran biru es terus menyebar. Itu adalah racun mematikan dari Meng Hong Chen. Setelah racun mematikan ini menyebar, kemampuan bertarung Shrek pasti akan sangat habis. Ini adalah salah satu senjata paling mematikan yang bisa digunakan tim Ryu. Meng Hong Chen mengerahkan keterampilan jiwanya sepenuhnya. Wang Qier adalah orang pertama yang masuk ke dunia racun. Tidak hanya itu, tetapi 9 bola cahaya perak juga naik di belakang punggung Qiu Yi. 9 garis cahaya perak melesat keluar pada saat yang sama. Itu menenun jaring cahaya di udara menghalangi jalan Wang Qier. Tombak naga emas menyapu dan
bentrok dengan jaring perak. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan Wang Qier kehilangan efeknya untuk pertama kalinya. Dia diserang oleh kekuatan memantul yang kuat. Di belakang saudara-saudara Hong Chen, mata Lan Xiu bersinar dengan cahaya perak dan tangannya bergerak berirama. 9 bola cahaya perak terungkap. Lan Xiu adalah master jiwa tipe kontrol utama tim Ryu. Ini juga mengapa Xiao Hong Chen sangat menghormatinya. Seorang instru jiwa tipe kontrol sangat jarang di antara instru jiwa, tetapi Lan Xiu memilih metode kultivasi yang aneh ini untuk dirinya sendiri. 9 bola cahaya perak ini disebut sebagai 9 kemuliaan. Itu bisa menangkis segala jenis serangan pada saat yang sama. Mengendalikan 9 alat jiwa pada saat yang bersamaan bukanlah hal yang mudah. Setelah itu harus dikoordinasikan satu sama lain. Lan Xiu adalah master jiwa spiritual yang langka. Namun, kekuatan spiritualnya sangat murni dan tidak bisa dilepaskan melalui perantara seperti mata roh Yu Hao. Tanpa alat jiwa, dia bahkan mungkin tidak bisa melawan siapapun. Aku akan memegang Wang Qier. Pergi dan selesaikan sisanya. Lan Xiu berteriak. Saat Wang Qier diserang ke belakang, dia mengangkat kepalanya untuk melihat 9 bola cahaya perak. Dia mengangkat tombak naga emasnya sekali lagi. Kali ini, dia membidik langit. 9 bola cahaya perak membentuk gumpalan cahaya perak yang datang menabrak Wang Qier. Wang Qier melontarkan tombak naga emasnya, tapi itu dibelokkan kembali oleh gumpalan cahaya perak. Setelah itu, Wang Qier meninju dengan sekuat tenaga dan menyerang rumpun cahaya perak. Itu hancur, tetapi dia juga dipaksa mundur lebih dari 10 meter. Jaraknya ke tim Ryu meningkat. Di bawah panggung, ekspresi semua orang dari Sekte Tang berubah ketika melihat adegan ini. Lawan menargetkan Wang Qier terlalu banyak. Ini hambatan besar bagi Wang Qier dan mencegahnya menggunakan kekuatannya. Ini sangat membatasi kemampuan Shrek. Sama seperti Wang Qier dipaksa kembali, orang lain muncul di samping Qier. Cincin cahaya bersinar dari tubuhnya dan bangkit. Barel demi barel dengan cepat terbentuk ketika cincin cahaya ini menyatu. Orang ini adalah Xiao Hong Chen. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam bangkit dari kakinya. 7 cincin jiwa. Dia memiliki 7 cincin jiwa. Dia adalah seorang sage jiwa. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen bahwa sage jiwa telah muncul. Bahkan dalam sejarah Akademi Shrek tidak pernah ada sage jiwa berusia 20 tahun. Namun Xiao Hong Chen telah mencapai prestasi ini. Tembakan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Hua Bin, Zulu, dan saudara-saudara perempuan Lan semuanya ditelan, tidak dapat maju. Ding Xiaobu sudah menghilang di belakang kelompok dan memulai serangan terhadap tim Shrek. Tim Shrek benar-benar ditekan sekarang. Tidak ada yang menduga situasi seperti ini. Tim Ryu telah menyembunyikan kemampuan mereka sampai sekarang. Xiao Hong Chen belum pernah bertarung sebelumnya dan baru mengungkapkan hadiah luar biasa ini sekarang. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi seorang sage jiwa sebelum usia 20 tahun. Bahkan hanya Xiao Hong Chen yang tahu harga yang harus dibayarkan untuk ini. Dalam 5 tahun ke depan, kultivasinya tidak akan ada peningkatan lebih lanjut. Dia membuat pengorbanan ini sehingga dia bisa menjadi sage jiwa sebelum turnamen. Sangat sulit untuk mengatakan bagaimana ia dapat meningkat dalam waktu 5 tahun. Namun dia tidak menyesal. Dia ingin mengalahkan semua lawannya dan mencapai puncak tertinggi dari turnamen elit benua. Tak terhitung barel Priam ditembakkan. Meng Hong Chen juga muncul di belakangnya. Dia mengenakan baju zirah biru es dan memegang pedang biru panjang di masing-masing tangannya. Dengan kecepatan tercepat yang dia kerahkannya, dia melesat ke arah Wang Qier. Penyerahan dirinya sebelumnya bersifat taktis. Dia akan mengalahkan Wang Qier saat ini untuk menyelamatkan reputasinya. Ada orang lain di belakang Xiao Hong Chen. Itu adalah Ye Nongfeng. Pada titik ini Ye Nongfeng mengangkat alat jiwa khusus ke bahunya. Nama panggilan Ye Nongfeng adalah Destroyer. Dia memiliki kemampuan untuk membalikan meja dalam pertarungan. Dia dan Qiu Yi adalah kombinasi. Dia bertugas menyerang sementara Qiu Yi bertanggung jawab atas pertahanan. Mereka sekarang mengungkapkan kemampuan sejati mereka.
untuk pertama kalinya. Sampai di panggung utama, Su Tianran yang tampak pucat akhirnya tersenyum. Dia menatap Jing Hongchen dan menghela nafas lega. Dia berkata, "Kepala Hongchen, kamu benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Orang-orang muda ini adalah pilar dan bakat masa depan kekaisaran." Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, "Cucuku sangat keras kepala ketika datang ke turnamen ini. Sejujurnya dia mengkonsumsi beberapa obat khusus untuk memungkinkan dirinya melewati penghalang peringkat 70 dan menjadi insur jiwa tingkat lanjut. Namun dia akan terpengaruh oleh obat ini selama beberapa tahun ke depan. Sebelum dia berusia 25 tahun, aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan peningkatan lebih lanjut." Su Tianran berkata dengan serius, "Rohnya terpuji. Dia rela berkorban demi kemuliaan kekaisaran. Tidak peduli apa yang terjadi pada tim Ryu, pada akhirnya dia akan menjadi pilar kekaisaran kita di masa depan." Jing Hongchen merasa lega setelah mendengar kata-kata Su Tianran. Dia juga sangat bersemangat sekarang. Selama cucu-cucunya bisa mengalahkan tim Shrek dalam pertarungan ini, mereka akan membuat sejarah untuk Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.